Oke, halo semuanya. Di video kali ini saya nggak bikin implementasinya, tapi pembahasannya aja gitu. Teman-teman bisa cek ke web GitHub Material 3 demonya. Terus yang belum itu pada bagian sini, progress indicator. Nah ini kalau teman-teman implementasikan di material 2 dan juga implementasikan di material 3 itu nggak ada perubahan. Cara atau widgetnya pun sama gitu. Makanya saya skip itu cuma penjelasannya aja bahwa dari updatean Flutter-nya itu yang mulai mendukung material 3, kalau di progress indicator itu perubahannya ya sama aja gitu. Lanjut ke bagian show snack bar. Snack bar pun kayak gini, gitu ya. Terus ada material 2 dan material 3-nya. Oke, ini udah material 3. Nah, kalau bottom, nah sini, bottom sheet maksudnya. Ada yang versi modal dan tanpa bukan modal gitu. Kita coba dari yang versi material 2-nya dulu. Kalau kita klik yang versi modal, nah kayak gini. Warna backgroundnya misalkan warna background dark. Terus kalau kita scroll ke bawah, ini bisa. Terus kalau kita buka lagi modal, klik di bagian yang dismissible-nya. Kalau klik di sini, dia akan tutup sendiri. Tapi kalau yang show bottom sheet, behavior-nya itu kalau kita klik di luar, itu nggak bisa. Gitu. Tapi kalau kita tarik di sini ke bawah, itu bisa nge-close. Bedanya di situ. Kalau yang show modal, itu mirip dengan behavior dialog. Jadi dia ada wilayah yang dismiss-nya. Dismiss juga shadow-nya kelihatan kalau yang modal. Itu. Tapi kalau bottom sheet enggak. Karena kalau bottom sheet itu miripnya benar-benar digeser dari bawah. Tapi kalau yang modal digesernya itu dia enggak hanya digeser tapi ada elevasinya. Elevasinya elevasi dialog. Ini yang versi material 2. Sekarang kita coba pakai material 3. Nah, kalau pada saat kita pakai material 3, perbedaannya itu adalah di bagian radius. Kalau material 2, radiusnya itu kecil, mungkin sekitar 2 atau 4 gitu. Tapi kalau material 3 kalau nggak salah ini antara 20 sampai 30 pixel radiusnya. Jadi agak agak membulat kelihatannya gitu ya. Bedanya di situ dan backgroundnya. Backgroundnya ini ngambil ke primer tapi dengan opacity sekian. Teman-teman bisa cek juga ke testing bagian tema brightness-nya kayak gini. Kalau pakai material 2, kan warna putih ini ya. Baik yang modal maupun yang bottom sheet biasa. Tapi kalau kita pakai yang material 3, tidak full putih tapi kayak ada opacity ungunya gitu ya. Gitu. Jadi backgroundnya itu lebih ke banyak primernya kalau material 3. Misalnya kalau primer backgroundnya yang dia abu-abu agak tipis gitu ya, atau di sini ungu agak tipis gitu. Sebenarnya masih kayak gitu warnanya. Tapi kalau material 2, kalau udah cerah ya berarti putih. Kalau warna gelap ya berarti hitam gitu. Nah, kalau material 3 beda. Dia ngikutin ke warna primernya kayak gimana. Terus nanti tinggal ditambahin opacity-nya dari warna primer gitu. Oke, ini coba ke material 3 lagi. Nah, coba kita ke bagian material 2 pada bagian card. Untuk bagian card, ini sama seperti yang ada di bentuknya, bentuk dari SMC juga. Radiusnya itu kecil kalau material 2. Gitu. Tapi kalau kita pakai material 3, radiusnya gede. Gitu bedanya. Untuk dialog, nah sekarang dialog. Nah, dialog sama kayak tadi bottom sheet. Baik yang dialog bottom sheet, modal bottom sheet atau yang bottom sheet biasa. Kalau yang versi material 3 ini, material 3, warna backgroundnya ngikutin ke primer dengan opacity sekian. Jadi nggak full black gitu ya. Terus ada radiusnya juga yang membulat kayak gini. Dan ini yang ada tambahnya bagian full screen. Jadi full dialog. Teman-teman bisa custom juga untuk bikin kayak gini sebetulnya. Nah, kalau pakai material 2, itu kecil radiusnya dan warna blacknya itu, warna backgroundnya itu dia warna hitam atau warna dasar ketika menggunakan tema apa, misalkan kalau tema gelap berarti warna dasarnya hitam, terus turunan sebelumnya ada warna gelap abu-abu,
warna hitam dengan sedikit opacity dan sebagainya gitu. Terus untuk divider. Nah, kalau divider di sini juga kalau dari bentuknya nggak ada perubahan, tapi kalau dari segi warna dia agak kayak ke primer-primer gitu warnanya. Kalau kita pakai material 2, dia warnanya defaultnya abu-abu. Tapi kalau kita pakai yang material 3, dia agak kayak primer gitu, tipis. Karena default divider itu kan tingginya 0,3 thicknessnya, ketebalannya. Kayak gitu. Terus di bagian bottom edge bar pun di sini bentuknya di sini yang bagian ininya tingginya yang berubahnya gitu. Yang awalnya yang material, nah ini material 2 tipis kayak gini, jadi kelihatan kalau ketika kita mau nambahin floating action button, jadi floating action button itu lebih tinggi ya, lebih besar kelihatannya. Tapi kalau kita pakai material 3, floating action button itu disimpan di dalamnya, seolah-olah disimpan di dalamnya, padahal ini di atasnya gitu floating action button itu. Dan tinggi dari bottom barnya lumayan tinggi gitu, bener-bener tinggi gitu. Mirip-mirip dengan kayak tinggi default dari button navigation bar. Kayak gitu. Kayak begini segini untuk bahasannya. Sampai ke sini. Nah, nanti untuk bagian button navigation bar, di video selanjutnya kita akan bahas dengan implementasinya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.